Mari Bu Lili, kakap merahnya baru datang tadi subuh nih. Masih segar, matanya masih bening, dagingnya padat. Khusus untuk Bu Lili, saya kasih harga saudara. Segar dari mana Pak Amir? Ini misalnya lo udah mulai pucat begini. Tadi di lapak ujung, kakapnya masih pada merah-merah. Halah Bu, di lapak lain itu pakai bahan pengawet. Kalau tempat saya ini alami, murni dari nelayan. Pucat dikit kan karena ketimpa es batu. Nih, tak pilihin yang paling mantap. Bagi Pak Amir, kejujuran tidak lagi bisa memberi makan keluarganya. Maka, dimulailah permainan kecilnya. Timbangan yang sudah diberi magnet, hingga ikan sisa kemarin yang direndam air es garam agar kembali tampak segar. Bagi Amir, itu bukan sebuah kecurangan, melainkan sekedar siasat dagang. Orang zaman sekarang mau beli murah tapi dapat banyak. Mana ada, timbangan dikurangin mah gak bakal bikin miskin. Yang paling penting barang habis, uang masuk. Nanti tinggal sisa ikan kemarin direndam es garam lagi buat dagangan besok subuh. Dah beres, kalau gak begini kita gak bakal bisa kaya bro. Gimana dagangan hari ini Pak? Habis. Ya pasti habis dong, kalau nggak habis dari mana kita mau makan besok? Tapi tadi Bu RT mampir ke sini. Dia bilang ikan tongkol yang dibeli kemarin dari Bapak bau busuk pas mau dimasak. Dagingnya juga hancur. Halah, ibu-ibu itu kan memang rewel. Disimpan di suhu ruangan ya pasti basi lah. Mana ada saya jual ikan busuk. Dari subuh saya pilih sendiri di pelelangan. Bukan cuma Bu RT Pak, warung nasi Bu Darmi juga ngeluh hal yang sama. Jangan-jangan ikan tenggiri yang Bapak bilang segar dari laut itu ternyata ikan sisa kemarin yang Bapak rendam air es lagi kan? Kamu kok malah bela orang lain? Kamu mau nyusahin suami sendiri? Hah? Cari uang di pasar sekarang itu susah, Rahma. Pesaing kita banyak, tengkulak rese. Kalau nggak dengan cara begitu, ya kita nggak bakal bisa kaya. Tapi bukan dengan cara yang curang Pak. Main timbangan dikurangin, ikan kemarin dijual lagi. Saya takut jadi dosa yang melekat di darah daging anak-anak kita. Dosa-dosa, lama-lama kamu jadi ustazah dadakan. Udah, nggak usah ngurusin hal yang bukan urusan perempuan. Masuk sana. Basri, ada apa nak? Ayo masuk, duduk dulu. Saya nggak sempat duduk Bu, Pak Amir. Saya cuma mau tanya jujur sama Bapak. Hari Selasa kemarin, saya beli ikan kakap merah dari Bapak buat tasyakuran kecil-kecilan sunatan anak saya, Rifki. Bapak masih ingat? Ingat? Kenapa? Ikan segar kan? Dagingnya tebal itu. Segar di mata Bapak, tapi racun buat anak saya Pak. Basri, maksud kamu apa ya? Malam itu, setelah makan ikan dari Bapak, Rifki muntah-muntah hebat, perutnya kejang. Jam 2 malam terpaksa kami bawa ke IGD rumah sakit. Kata dokter, anak saya keracunan makanan dari ikan yang sudah tidak layak dikonsumsi. Jangan sembarangan nuduh ya, Basri. Bisa jadi anak kamu salah makan jajan di luar. Kamu jangan timpakan sial keluarga kamu ke dagangan saya ya. Pak, Bapak tahu nggak? Uang tabungan saya sampai ludes Pak, habis buat bayar rumah sakit semalam. Dan anak saya sempat bilang, Ibu, kenapa ikannya rasanya kok pahit kayak obat? Dia anak kecil Pak, dia nggak tahu apa-apa soal timbangan yang sudah Bapak kurangi. Atau ikan sisa yang Bapak paksakan jual demi untung 1.000-2.000 perak. Saya cuman pengen nanya ke hati nurani Bapak, kalau itu kejadian ke anak Bapak sendiri, apakah Bapak ikhlas? Pak, sampai kapan Bapak mau mengelak? Basri itu tetangga kita sendiri. Anaknya nyaris mati karena barang dagangannya Bapak. Panas. Kenapa ruangan ini mendadak panas banget, Rama? Bukannya ruangan yang panas Pak, tapi hati Bapak yang mulai terbakar. Bapak sadar kan? Selama setahun terakhir, uang belanja yang Bapak bawa ke rumah nggak pernah berkah. Selalu ada aja musibah. Motor rusak, anak-anak sakit, utang makin menumpuk. Itu bukan cobaan Pak, itu azab. Diam kamu, jangan ngomong gitu. Bapak ingat timbangan digital di lapak Bapak, yang bawahnya Bapak kasih magnet supaya beratnya nambah. Bapak pikir pembeli itu bodoh. Mereka diam karena kasihan atau karena terpaksa. Cukup Rama, cukup. Kepalaku mau pecah. Bukan kepala Bapak yang mau pecah, tapi kesabaran Allah. Lihat tangan Bapak itu.
tangan yang tiap hari menerima uang hasil menipu orang kecil. Mau dibawa kemana uang haram itu Pak? Mau dikasih makan apa anak-anak kita? Bu Rahma mengambil alih lapak ikan itu, bukan lagi dengan magnet di bawah meja, bukan lagi dengan ikan sisa yang disamarkan. Bu Rahma memilih menakar rezeki dengan kejujuran yang murni karena ia paham lebih baik membawa pulang sepiring nasi yang dingin namun menenteramkan daripada segudang harta yang membakar jiwa. Loh, kalau sekarang Bu Rama yang jualan di pasar, Pak Amirnya kemana Bu? Iya Bu Lili, Pak Amirnya lagi sakit. Udah 5 bulan belum sembuh-sembuh. Wah, semoga Pak Amir cepat sembuh ya Bu Rama. Amin. Terima kasih doanya Bu Lili. Kalau begitu, saya mau belikan guraminya ya Bu. Mari Bu. Ini baru datang subuh tadi dari pelelangan. Masih seger banget. Matanya masih bening. Dagingnya juga masih kenyal. Boleh dipegang sendiri kalau mau dipastikan Bu. Nggak usah Bu Rama. Kalau Bu Rama yang jualan, saya pasti percaya kok. Saya ambil 2 ekor yang sedang ya Bu. Siap Bu Lili. Senang saya yang jualan Bu Rama sekarang. Timbangnya selalu pas, ikannya benar-benar segar. Nggak khawatir lagi ngasih makan keluarga di rumah. Alhamdulillah Bu Lili. Saya sudah janji sama diri saya sendiri. Saya nggak mau menafkahi keluarga dari rupiah yang menipu orang. Lebih baik untung dikit tapi tidur nyenyak dan uangnya dingin, daripada rezeki melimpah tapi membakar diri sendiri. Betul Bu Rama. Kejujuran Ibu Rama ini yang bikin pembeli balik dan mendoakan. Ini uangnya ya Bu. Kembaliannya nggak usah. Buat beli obat Pak Amir aja. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya Bu Lili. Kalau misal nanti pas di rumah ada yang kurang seret, bawa balik aja ke sini besok. Pasti akan saya ganti kok. Pasti puas kok Bu. Ya sudah, saya jalan dulu ya. Semoga makin laris dan berkah lapaknya Bu Rama. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Lili. Hati-hati di jalan. Rama, tolong, dada aku sesak kayak ditindih batu besar. Pak, astagfirullah Pak. Bapak kenapa? Ikan itu, ikan busuk itu. Mereka datang, mereka menumpuk di atas dadaku. Bau amis banget Rama. Ampun. Saya janji gak akan pernah berbuat curang lagi. Pak, istighfar Pak. Sebut nama Allah. Pak.